Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Sahabat mutiara yang dirahmati Allah, di tengah masyarakat muslim beredar sebuah keyakinan yang sangat populer. Banyak yang mengatakan bahwa ada beberapa nabi yang masih hidup hingga hari ini. Nama-nama seperti Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Idris, dan Nabi Ilyas sering disebut dalam berbagai ceramah maupun kisah-kisah yang beredar. Namun benarkah semua itu memiliki dasar yang kuat? Dalam seri ini, kita akan menelusuri jawabannya berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan penjelasan para ulama. Kita tidak akan membangun kisah dari cerita-cerita yang lemah atau tidak jelas sumbernya, tetapi berusaha mendekati kebenaran berdasarkan dalil. Dan kita memulai perjalanan ini dengan sosok Nabi yang namanya disebut lebih dari 20 kali dalam Al-Quran. Beliau adalah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kisah beliau adalah salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah umat manusia. Sejak kelahirannya hingga peristiwa diangkat ke langit, semuanya dipenuhi mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Mari kita mulai. Bayangkan suasana Baitul Maqdis ribuan tahun yang lalu. Kaum Bani Israel hidup di bawah tekanan kekuasaan Romawi. Di tengah masyarakat itu berdirilah seorang wanita salehah bernama Maryam. Maryam bukan wanita biasa. Sejak kecil, ia dididik untuk beribadah kepada Allah. Hari-harinya dihabiskan di mihrab, memperbanyak sholat, zikir, dan ibadah. Al-Quran mengabadikan kemuliaannya. Allah memilihnya di atas seluruh wanita pada zamannya. Kesucian hati Maryam menjadi teladan sepanjang sejarah. Suatu hari, ketika Maryam sedang menyendiri di tempat yang jauh dari manusia, datanglah malaikat Jibril dalam rupa seorang laki-laki yang sempurna. Maryam terkejut. Dengan rasa takut ia berkata, "Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu jika engkau orang yang bertakwa." Jibril segera menenangkan dirinya. "Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam semakin terkejut. Bagaimana mungkin dirinya memiliki anak? Ia belum pernah menikah, tidak pernah pula disentuh laki-laki. Dengan penuh keheranan ia bertanya, "Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak, padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhku?" Jibril menjawab bahwa itulah kehendak Allah. Bagi Allah, menciptakan manusia tanpa ayah bukanlah sesuatu yang sulit. Bukankah Allah telah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah maupun ibu? Maka Allah meniupkan ruh kepada Maryam sesuai kehendaknya. Sejak saat itulah dimulailah salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah manusia. Hari demi hari berlalu, kehamilan Maryam mulai tampak. Beliau memilih mengasingkan diri agar terhindar dari fitnah manusia. Hingga tibalah saat yang sangat berat. Di bawah sebatang pohon kurma yang sunyi, Maryam merasakan sakitnya persalinan.
Tidak ada bidan, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat yang menemani. Hanya dirinya seorang diri. Rasa sakit bercampur rasa takut membuat Maryam berkata, "Andai aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang tidak berarti." Namun Allah tidak meninggalkan hamba-Nya. Terdengarlah seruan yang menenangkan. Janganlah engkau bersedih. Allah memerintahkan Maryam menggoyangkan batang pohon kurma. Secara lahiriah hal itu tampak mustahil. Bagaimana mungkin seorang wanita yang baru melahirkan mampu menggoyangkan pohon kurma yang besar? Tetapi Allah mengajarkan bahwa manusia tetap harus berusaha. Sementara hasilnya datang darinya. Kurma-kurma segar pun berjatuhan. Mata air memancar di dekatnya. Maryam memperoleh makanan dan minuman untuk memulihkan tenaga. Lalu lahirlah bayi mulia itu. Seorang nabi yang kelak menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Seorang rasul yang menyembuhkan orang buta sejak lahir dengan izin Allah. Beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Ujian Maryam ternyata belum berakhir. Beliau harus kembali kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Orang-orang langsung terkejut. Mereka mengenal Maryam sebagai wanita paling suci. Namun kini ia datang membawa seorang bayi tanpa suami. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mengherankan." Maryam tidak menjawab. Ia hanya menunjuk kepada bayi yang berada dalam gendongannya. Kaumnya semakin bingung. Bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang bayi? Lalu terjadilah mukjizat yang luar biasa. Atas izin Allah, bayi Isa berbicara, "Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Sejak saat itu, Allah membersihkan nama Maryam dari seluruh tuduhan. Tidak ada manusia yang mampu melakukan mukjizat seperti itu selain dengan izin Allah. Nabi Isa tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh hikmah. Allah mengajarkan kepadanya Taurat dan Injil. Beliau diutus kepada Bani Israel yang saat itu telah banyak menyimpang dari ajaran para nabi sebelumnya. Mereka mengubah hukum Allah. Mereka lebih mementingkan dunia. Sebagian ulama mereka menyembunyikan kebenaran demi kedudukan. Di tengah kerusakan itulah Nabi Isa berdakwah. Beliau mengajak manusia kembali menyembah Allah semata. Tidak menyekutukannya, tidak menyembah manusia, tidak pula mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Inilah inti dakwah seluruh Nabi. Tauhid. Allah kemudian menguatkan dakwah Nabi Isa dengan berbagai mukjizat. Mukjizat pertama yang sangat terkenal adalah menyembuhkan orang buta sejak lahir. Pada masa itu, ilmu pengobatan berkembang. Namun tidak ada tabib yang mampu membuat orang yang terlahir buta bisa melihat. Atas izin Allah, Nabi Isa meletakkan tangannya. Orang yang buta sejak lahir kembali melihat. Namun beliau selalu menegaskan, semua ini terjadi dengan izin Allah. Beliau tidak pernah mengaku memiliki kekuatan sendiri. Mukjizat berikutnya adalah menyembuhkan penyakit kusta. Pada zaman itu, penyakit tersebut sangat ditakuti. Penderitanya dijauhi masyarakat. Namun atas izin Allah, Nabi Isa menyembuhkan mereka. Sekali lagi beliau menegaskan bahwa semua itu adalah kekuasaan Allah. Mukjizat yang paling menggetarkan hati adalah menghidupkan orang yang telah meninggal. Bayangkan seseorang yang telah wafat.
tubuhnya sudah tidak bernyawa. Kemudian atas izin Allah, ia hidup kembali. Semua itu bukan karena Nabi Isa memiliki kekuatan ilahi, melainkan karena Allah memperlihatkan tanda kebesarannya melalui seorang nabi. Karena itu kaum muslimin meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia pilihan dan Rasul Allah. Bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan. Selain itu, Allah juga memberi Nabi Isa kemampuan mengetahui sebagian hal gaib yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau dapat memberitahukan apa yang dimakan dan disimpan oleh kaumnya di rumah masing-masing. Semua itu merupakan bukti kenabian, bukan sihir, bukan ramalan, melainkan wahyu dari Allah. Namun sebagaimana para nabi sebelumnya, dakwah Nabi Isa tidak diterima semua orang. Sebagian Bani Israel beriman. Mereka dikenal sebagai Al-Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa. Mereka rela meninggalkan kepentingan dunia demi membela risalah Allah. Tetapi sebagian besar pemuka Bani Israel justru semakin membenci beliau. Mereka iri. Mereka takut kehilangan kekuasaan. Semakin banyak manusia mengikuti Nabi Isa, semakin berkurang pengaruh mereka. Kebencian pun berubah menjadi rencana besar. Mereka ingin membunuh utusan Allah. Fitnah mulai disebarkan. Mereka menghasut penguasa Romawi. Nabi Isa dituduh sebagai pemberontak. Padahal beliau hanya mengajak manusia beribadah kepada Allah. Malam demi malam mereka menyusun rencana. Mereka mengirim orang-orang untuk menangkap beliau. Namun Allah telah menyiapkan ketetapan yang tidak pernah mereka bayangkan. Inilah salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah para nabi. Apakah benar Nabi Isa dibunuh? Apakah benar beliau disalib? Ataukah Allah menyelamatkan beliau dengan cara yang tidak mampu dipahami manusia? Jawaban itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Di sana kita akan menyaksikan bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran tentang peristiwa tersebut, serta membahas kabar sahih mengenai turunnya Nabi Isa menjelang hari kiamat. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang tunduk kepada kebenaran, dan keimanan yang semakin kokoh. Jika kisah ini menambah kecintaan Anda kepada para nabi Allah. Dan demikianlah sebagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dengan izin Allah, yang buta dapat melihat, yang sakit disembuhkan, bahkan yang telah wafat dihidupkan kembali. Semua itu adalah tanda kebesaran Allah, agar kita semakin yakin dan bertakwa. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak yang memahami kisah para rasul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih.